Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas tentang landasan penyelenggaraan PAUD. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di sekitar kita sangat banyak lembaga PAUD, mulai dari TPA, mulai dari kelompok bermain, playgroup, taman kanak-kanak, RA, banyak kita jumpai. Dan di sekitar kita bahkan satu desa itu bisa ada lembaga PAUD lebih dari satu atau dua. Nah, penyelenggaraan lembaga PAUD ini memiliki landasan. Landasan dari penyelenggaraan PAUD yang pertama itu adalah landasan yuridis. Landasan yuridis itu adalah landasan berdasarkan secara hukum. Jadi hukum di Indonesia. Nah, kita sebagai pendidik PAUD, kita harus mengetahui landasan yuridis itu seperti apa agar kita bisa mengembangkan lembaga PAUD kita sesuai dengan amanat dari landasan yuridis dalam pengembangan PAUD. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir. Nah, ini kita perlu garis bawah ya. Sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan atau stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dari landasan ini kita bisa memahami bahwa lembaga PAUD kita itu harus melayani usia berapa? 0 sampai 6 ya teman-teman batasannya, serta kita dalam pembelajaran atau aktivitas kegiatan itu dilakukan dengan apa? Dengan pemberian rangsangan. Tujuan dari lembaga kita itu seperti apa? Tujuannya adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Selanjutnya itu berkaitan dengan membentuk anak menjadi anak yang siap untuk memasuki pendidikan lebih lanjut, atau pendidikan lebih lanjut berarti pendidikan sekolah dasar. Jadi kita mempersiapkan anak-anak untuk siap sekolah. Ketika kita mempersiapkan, berarti kita juga harus memberikan dukungan. Dukungan itu seperti apa? Nah, kita harus mengenalkan teman-teman, mengenalkan bahwa ternyata sekolah itu menyenangkan. Jadi mindset anak bahwa sekolah itu menyenangkan dibentuk di pendidikan anak usia dini. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil membentuk mindset bahwa sekolah itu menyenangkan, maka di jenjang selanjutnya anak juga akan menjadi lebih siap untuk bersekolah. Tapi sebaliknya, jika mindsetnya pendidikan anak usia dini itu membentuk pemikiran anak bahwa sekolah itu membosankan, membuat tertekan, disuruh-suruh seperti itu, nah berarti itu membuat pengalaman yang buruk tentang sekolah, dan itu juga mempengaruhi anak ke jenjang lebih lanjut. Jadi perlu hati-hati, kita sebagai seorang pendidik PAUD harus menanamkan bahwa sekolah itu menyenangkan. Dan kita harus mendapatkan kepercayaan dari anak maupun orang tua. Jadi tidak hanya sekedar kepercayaan dari orang tua saja, tapi anak juga percaya dengan lembaga kita, percaya dengan pelayanan di PAUD. Sementara untuk pasal 28 di undang-undang yang sama tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Ini sudah benar ya teman-teman, sudah ada dasarnya. Terus, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal.
Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Contoh-contoh jalur pendidikan anak usia dini formal itu adalah TK dan RA. Sementara pendidikan anak usia dini jalur non-formal itu adalah kelompok bermain, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal itu adalah pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Jadi seperti halnya kayak posyandu, ketika posyandu ada pendidikannya, anak-anak dikumpulkan selain mendapatkan misalnya penimbangan, gizi, tapi juga ada pendidikannya. Itu posyandu masuk ke jalur pendidikan informal karena diselenggarakan oleh lingkungan. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksudkan ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, dari landasan filosofi ini, juridis ya, landasan juridis ini sudah sesuai belum? Yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Sudah sesuai ya di daerah kita. Pendidikannya, ini jenis-jenis pendidikan anak usia dini. Yang formal itu seperti apa? Contohnya non formal, informal itu seperti apa? Nah, teman-teman sekarang bisa mengetahui atau menggolongkan yang ada di sekitar teman-teman itu lebih banyak pendidikan formal, lebih banyak pendidikan non formal atau seperti apa. Nah, ini yang juga mencolok, ini ada pendidikan informal, pendidikan keluarga. Jadi keluarga itu juga peletak pendidikan bagi anak. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, jadi pendidikan untuk semua anak itu sudah dilindungi oleh undang-undang dan itu merupakan hak untuk anak. Jadi tidak boleh ada pelanggaran hak terhadap anak, bahwa setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan. Dan ini juga diusahakan oleh pemerintah dengan apa? Dengan membangun PAUD, membangun lembaga-lembaga PAUD, satu desa satu PAUD. Nah, itu mempermudah teman-teman untuk orang tua menyekolahkan anaknya. Jadi menyediakan lembaga untuk pendidikan anak usia dini. Jadi hati-hati ya, berarti kalau tidak menyekolahkan anak, tidak memberikan pendidikan, berarti kita sudah melanggar tentang hak anak memperoleh pendidikan, karena anak memperoleh pendidikan itu ternyata dilindungi oleh negara, diatur dalam undang-undang. Jadi ini tanpa terkecuali ya, siapapun berhak mendapatkan pendidikan. Lebih dalam lagi tentang PAUD, kita akan mengenal Permendikbud 137 tahun 2014. Nah, ini berisi tentang standar nasional PAUD. Jadi dalam Permendikbud ini nomor 137 disebutkan bahwa PAUD memiliki standar yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan penyelenggaraan PAUD yang menjadi acuan dalam pengembangan implementasi dan evaluasi kurikulum PAUD. Nah, standar PAUD yang dimaksud itu apa saja? Ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi, tingkat perkembangan pencapaian anak itu berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada ini, STPPA. Jadi ketika kita merancang kegiatan, kita mengacu pada ini. Selanjutnya ada standar isi, standar proses. Standar isi ini berkaitan dengan kurikulumnya, standar proses bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, terus standar penilaian, bagaimana menilai hasil dari kegiatan, hasil dari karya anak. Terus ada lagi standar pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berarti sumber dayanya sudah lulusan PAUD kah, sudah tersertifikasi kah? Nah,
dimasuk di sini. Terus ada standar sarana dan prasarana, ketersediaan gedung, ketersediaan alat permainan yang mengembangkan seluruh aspek perkembangan itu masuk dalam standar ini. Terus standar pengelolaan. Nah, ini ada standar pengelolaan bagaimana mengelola lembaga tersebut. Terus ada yang namanya standar pembiayaan. Di standar pembiayaan ini bagaimana proses administrasinya, terbuka atau tertutup, searah atau dua arah. Nah, di sini diatur dalam Permendikbud 137 tahun 2014. Nah, ketika suatu lembaga PAUD itu diakreditasi, maka yang diakreditasi itu berdasarkan standar ini, teman-teman. Jadi berdasarkan semua standar ini. Berdasarkan 8 standar. Jadi ini menjadi acuan. Jadi jika ingin akreditasinya itu bagus, karena akreditasi itu menentukan tingkatan atau kualitas dari lembaga PAUD, maka yang harus ditingkatkan itu adalah 8 standar ini. Harus dipelajari. Nanti teman-teman bisa mengunduh Permendikbud 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini. Nah, nanti ketika teman-teman membuka tentang Permendikbud ini nomor 146 itu khusus tentang bagaimana penyelenggaraan kurikulum 2013 di lembaga PAUD. Jadi mulai dari bagaimana pengembangan tema, pengembangan perencanaan dan implementasi dari kurikulum 2013 diatur di situ. Jadi acuan pengembangan kurikulum itu diambil dari Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Kita memasuki landasan yang kedua, yaitu landasan filosofis. Kita akan membaginya menjadi 3 landasan. Yang pertama secara ontologis, di mana anak sebagai makhluk individu yang mempunyai aspek biologis, psikologis, dan juga sosiologis serta antropologis. Jadi kita memandangnya kalau sebagai anak sebagai individu, aspek biologis, makanya ada perkembangan fisik yang berubah dari waktu ke waktu yang membutuhkan makanan gizi dan lain-lain. Dari sisi psikologis adanya perasaan tertentu yang terbentuk karena situasi, ada emosi yang terbentuk. Jadi ada rasa senang, sedih, marah, kecewa, seperti itu. Dari aspek sosiologis, anak membutuhkan teman untuk bermain. Jadi pada dasarnya setiap anak itu membutuhkan teman. Kita sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan teman, tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya antropologis, anak hidup dalam suatu budaya dari mana dia berasal. Nah, dari landasan ini, makanya lembaga pendidikan anak usia dini itu memiliki corak sesuai dengan kebudayaan yang ada di sekitar, seperti itu. Selanjutnya, secara epistemologis, pembelajaran pada anak usia dini itu harus menggunakan konsep sambil bermain, learning by playing, belajar sambil berbuat atau sambil melakukan, learning by doing, dan belajar melalui stimulasi, learning by stimulating. Oke, dari sini kita belajar. Sudahkah lembaga PAUD itu pembelajarannya itu dengan pembelajaran bermain, ataukah pembelajarannya hanya bersifat klasikal mengerjakan LKA? Nah, kalau sesuai dengan landasan filosofis berarti pembelajarannya harus sambil bermain. Pembelajarannya harus sambil praktek melakukan dan gurunya harus menstimulasi. Jadi belajar melalui stimulasi. Nah, kalau ini sudah dilakukan berarti secara epistemologis berarti sudah sesuai.
Selanjutnya, secara aksiologis, isi kurikulum haruslah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi anak dan berhubungan dengan nilai seni, keindahan, dan keselarasan yang mengarah pada kebahagiaan dalam kehidupan anak sesuai dengan akar budaya di mana mereka hidup serta nilai-nilai agama yang dianutnya. Nah, dari sisi aksiologis kita gabungkan bahwa kurikulum itu haruslah benar, berarti harus sesuai dengan landasan yuridis tadi tentang kurikulum. Jadi Permendikbud 146 itu harus benar, harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu harus mengarah kemana? Sesuai dengan akar budaya yang ada di situ. Dikembangkan pula dengan nilai agama yang dianut oleh anak. Seperti itu dari ini ada 2 landasan penyelenggaraan PAUD. Oke. Sampai di sini kita belajar 2 landasan ya teman-teman, ada landasan yuridis dan landasan filosofis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.